Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jumpa kita lagi dengan channel ya agak-agak beda sedikit lah. Nih sekarang lagi ramai nih. Ada satu kata yang cukup ramai juga nih dibicarakan, yaitu yang namanya oligarki. Nah, saya akan coba cari sebetulnya apa artinya oligarki ini. Nah, saya coba cari di YouTube, di majalah, di koran. Saya coba cari betul nih. Saya ingin tahu betul apa itu oligarki ini. Akhirnya jumpa juga lah. Jadi oligarki itu adalah struktur kekuasaan yang terdiri dari beberapa individu elit, keluarga, atau perusahaan yang diizinkan untuk mengontrol suatu negara atau organisasi. Jadi kalau saya barakan ini tanda lain adalah bercerita tentang para pengusaha lah, para pemodal banyak lah yang masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Nah, baru-baru ini juga kita juga cukup diramaikan juga berita-berita tentang judicial review, yaitu pengajuan gugatan tentang presidensial threshold yang 20%. Nah, itu diajukan oleh dua orang tokoh, yaitu satu ketua DPD Lanyala Mahmud Matliti. Nah, yang kedua oleh Ketua Partai Bulan Bintang atau seorang pengacara Yusril Iza Mahendra. Akhirnya ditolak habis oleh MK. Nah, keluarlah pernyataan dari kedua tokoh ini untuk menanggapi mengapa MK menolak tentang pengajuan ini. Nah, Lanyala mengatakan bahwa putusan MK menolak gugatan presidensial threshold merupakan kemenangan oligarki politik yang menyandra bangsa ini. Nah, itulah kata Lanyala. Sedangkan Yusril lebih pedas lagi menyebut MK kini telah berubah menjadi the guardian of oligarki atau alias penjaga oligarki. Jadi silahkan sajalah carilah kebenaran ini. Apakah betul MK itu sudah dimasuki oleh oligarki? Nah, itu silahkanlah carilah. Nah, sekarang kita akan coba mencari betul tidak pemerintahan Jokowi ini sudah dikontrol, sudah dimasuki oleh para oligarki. Nah, kalaulah menurut arti tadi oligarki, struktur kekuasaan yang terdiri dari beberapa individu elit atau keluarga atau perusahaan yang diizinkan untuk mengontrol suatu negara atau organisasi, yang disebut oligarki tadi, berarti bisa dikatakan bahwa pemerintahan Jokowi ini sudah ada oligarkinya di dalam kekuasaannya. Nah, sebab seperti saya katakan tadi, oligarki ini adalah pengusaha, orang yang punya modal banyak. Nah, coba kita lihat sekarang di kabinet Pak Jokowi ini, betul enggak ada pengusaha-pengusaha di dalamnya? Nah, kalau menurut saya sebagai masyarakat biasa, ada berapa pengusaha yang ada di kabinet Pak Jokowi, ada di kementerian, ada yang menjadi menteri. Nah, saya hitung 5 sajalah, nggak usah lah yang lebih dari 5, nggak usah lah, 5 saja. Pertama, ada yang namanya Erick Thohir. Nah, ini kita tak usah diragukan lagi lah, ini orang, ini pengusaha cukup terkenal lah. Malah dulu cukup membuat sensasi juga, beliau ini sempat membeli suatu klub sepak bola terkenal di Italia. Kalau saya nggak salah, ya
Inter Milan lah waktu itu. Nah, yang kedua siapa? Tulis namanya Luhut Binsar Panjaitan. Nah, yang ketiga siapa? Itu namanya Prabowo Subianto. Yang keempat ada namanya Erlangga Hartarto. Nah, yang kelima ada namanya Sandiaga Uno. Nah, inilah para pengusaha-pengusaha yang berada di lingkaran pemerintahan Pak Jokowi, yang berada di dalam kekuasaan. Jadi betul, kalaulah menurut arti dari oligarki ini, struktur kekuasaan, masuk dalam struktur kekuasaan, betul bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini sudah dimasuki oleh para oligarki. Nah, apakah oligarki ini cukup mengontrol pemerintahan Pak Jokowi ini? Nah, kita lihatlah bagaimana permainan mereka. Nah, ada satu bukti. Kalau saya lihat ada suatu kejadian di masa pandemi COVID-19 yang waktu itu sungguh ramai sekali, yaitu ada dugaan 2 orang menteri dari Pak Jokowi ini bermain-main di bisnis PCR waktu itu. Nah, siapa beliau yang bermain itu? Adalah Erick Thohir dan Luhut Binsar Panjaitan. Nah, berarti apa? Kalau itu memang betul terbukti, berarti betul oligarki sudah masuk ke dalam tubuh pemerintahan Pak Jokowi ini. Nah, itu baru satu contoh. Yang kedua, bahwa kita baru-baru ini cukup dikejutkan oleh permasalahan yang sampai sekarang belum juga jumpa titik terang penyelesaiannya. Apa itu? Yaitu masalah minyak goreng. Nah, apakah ada oligarkinya di sana? Nah, saya juga melihat begitu. Nah, lihat bagaimana waktu itu kelangkaan minyak goreng waktu itu. Masyarakat sengsara waktu itu. Tentang minyak goreng, susahnya mendapatkan minyak goreng waktu itu. Sedangkan negara kita sudah dikatakan negara penghasil sawit terbesar di dunia. Minyaknya banyak sekali, tapi rakyat susah mendapat minyak waktu itu. Akhirnya terbongkarlah waktu itu yang sempat dikatakan oleh Menteri Perdagangan waktu rapat kerja dengan DPR, bahwa pemerintah tidak mampu melawan para pengusaha nakal. Nah, atau saya waktu itu mengistilahkan adalah mafia minyak goreng. Apakah itu terbukti? Rupanya terbukti. Langkanya minyak goreng waktu itu salah satu disebabkan oleh adanya permainan, yaitu impor minyak goreng ke luar negeri oleh beberapa pengusaha besar waktu itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya terbuktilah permen kotor itu oleh Kejaksaan Agung. Nggak berapa pengusaha lah waktu itu yang bermain untuk mengimpor minyak goreng ke luar negeri waktu itu. Akhirnya apa? Akibat fatalnya waktu itu kelangkaan minyak goreng di dalam negeri waktu itu. Rakyat susah waktu itu mendapatkan minyak goreng dengan harga yang cukup mahal juga. Nah, sampai sekarang pun belum selesai juga. Berarti apa? Berarti juga karena oligarki inilah yang bermain. Siapa itu? Yaitu para pengusaha dan para pemodal. Jadi negara kalah oleh para pemodal. Negara kalah oleh para oligarki. Itu bisa dibuktikan dari apa yang saya katakan, dari 2 bukti tadi. Nah, jadi tidak salah juga lah. Kita lihat sekarang ini cukup ramai juga ya pemberitaan, sebab sebentar lagi ada perhelatan besar di negara kita ini, yaitu pemilu tahun 2024. Nah, sekarang sudah mulai ini. Nah, suka tidak suka kita,
pemilu membutuhkan kos yang besar, biaya yang besar. Satu calon presiden saja bisa membutuhkan triliunan dana untuk kampanye nanti. Nah, siapa lagi yang akan membiayai itu? Tentu tak ada lain, bukan adalah para pengusaha-pengusaha lah nanti yang membantu para calon-calon itu, yaitu masalah dana kampanye. Berarti apa? Berarti tetap juga oligarki bermain-main. Jadi akibat dari semua ini tentu tak lain tak bukan adalah kepada siapa? Kepada masyarakat. Kalaulah ini tidak bisa dikontrol, kalaulah ini terus dibebaskan begini, nanti akibatnya tetap kepada masyarakat. Kenapa? Karena pemerintah lebih percaya kepada para pemodal dan tidak percaya kepada masyarakatnya lagi. Nah, inilah sekarang ini sudah mulai dibuktikan bahwa para pejabat kita, para elit-elit kita sekarang sudah mulai sibuk untuk tahun 2024. Satu lagi jalannya ada lain adalah untuk mengumpulkan modal untuk biaya kampanye yang cukup besar nantinya. Jadi sekarang presiden juga sudah sibuk, menteri-menteri juga sudah sibuk, partai-partai politiknya sudah sibuk. Akhirnya apa? Terabaikanlah rakyat Indonesia. Fatalnya begitu. Akibatnya pasti begitu. Bahwa pemerintah lebih percaya kepada pemodal. Nah, jadi janji-janji kampanye yang diucapkan tak ada berarti lagi. Sekarang kalaulah kita lihat para elit-elit politik, tujuan tak lain sudah mulai mengumpulkan modal untuk biaya kampanye tahun 2024. Rakyat sudah mulai diabaikan. Kebijakan-kebijakan pemerintah pun sudah tidak ada lagi. Visi misi presiden sudah hilang. Yang ada sekarang adalah visi misi para menteri. Kenapa? Sekarang ini yang lebih mengemuka adalah syahwat politik para elit-elit politik, para pejabat kita, daripada membenahi masalah-masalah bangsa ini yang sampai sekarang masih banyak yang belum terselesaikan. Jadi hancurnya pemerintahan ini, hancurnya demokrasi di negara kita ini, salah satunya akibat bermain-main bersama oligarki. Hati-hati. Cukup sekian dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.